Yo, what's up everybody and what's up guys? Welcome back again to my channel Egi 4Z XZ. Oke guys, so kali ini kita akan memasuki lagi sesi info dari Egi episode 18. Jadi di episode kali ini gua akan membahas seputar Ultraman Z yang sudah muncul episode 6-nya ya. Jadi apa saja yang akan kita bahas di episode Ultraman Z di episode 6 ini? Silahkan simak semuanya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke guys, so Ultraman Z sudah sampai di episode 6 ya lebih tepatnya ya. Jadi series Ultraman era Reiwa generasi kedua ini sudah sampai di 6 episode. Dan banyak sekali di antara kalian tuh yang nge-DM bang, kapan dibuat bang, bahas dong bang, konten Ultraman dong bang. Oke, gue akan buat yang namanya pembahasan tentang Ultraman lagi. Tapi seperti yang gue bilang, untuk main game mungkin gue istirahat dulu ya kalau Ultraman ya, kalau untuk main game Ultraman. Tapi kalau untuk pembahasan dan info-info tentang Ultraman, gue usahakan setiap minggu bakalan ada satu video, oke? Oke, jadi kali ini kita akan membahas seputar episode 6 dari Ultraman Z. Dan ini merupakan info dari Egi di episode 18. Kira-kira apa sajakah yang akan gue bahas di episode kali ini? Yuk, langsung simak aja videonya sekarang di episode info dari Egi episode 18. Halo guys, selamat datang di info dari Egi episode 18. Kali ini kita akan membahas seputar update baru dari Ultraman Z yang sekarang sudah memasuki episode 6. Pada tanggal 25 Juli 2020, Ultraman Z episode 6 sudah rilis di channel official dari Suburaya Production. Dan di episode ini banyak sekali kejutan baru yang membuat para Ultra fans cukup antusias dengan episode kali ini. Kali ini mari kita bahas episode 6 Ultraman Z secara singkat, padat, dan jelas. Judul dari episode 6 ini adalah The Man Returns. Dan di sini kita akan membahas beberapa hal utama yang muncul di episode ini. Yang kelima, kembalinya Gilvalis. Di episode 6 ini, monster mekanik Gilvalis telah kembali muncul, di mana Gilvalis pertama kali debut di movie Ultraman JIT Connect the Wish. Yoko dan Haruki yang sedang berlatih bertarung tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Gilvalis yang menyerang kota. Sedikit info tentang Gilvalis yang mungkin telah dibangkitkan oleh Devil Splinter dan berusaha untuk memusnahkan kecerdasan makhluk hidup setelah menyerang planet Ain. Ultraman JIT yang berisap menggunakan Giga Finalizer untuk melawannya sempat kalah dan sebelum JIT bisa berubah menjadi Ultimate JIT. Jadi di awal scene di Ultraman Z episode 6 itu pertama kali muncul Gilvalis ya, salah satu monster yang ada di Ultraman JIT Connect the Wish yang the movie, oke? Jadi di sini Gilvalis kembali dan pasti ada hubungannya langsung dengan pertarungan berikutnya untuk di era Reiwa. Ultraman di era Reiwa yaitu Ultraman Z. Jadi menurut kalian, dari kemunculan Gilvalis ini apakah nanti bakal ada sesuatu yang bakal memberikan tantangan buat Z, atau mungkin perang dunia dari Ultraman akan kembali hadir lagi? Tulis di kolom komentar. Yang keempat, Riku Asakura kembali. Riku Asakura yang diperankan oleh Tatsuomi Hamada atau human host dari Ultraman JIT telah kembali di episode 6 Ultraman Z. Setelah kehabisan tenaga dan mengejar core dari Gilvalis, Riku Asakura bertemu dengan Sota Hebikura yang di episode sebelumnya adalah Juggler. Dan di episode ini dijelaskan bahwa Riku mendapatkan Z Riser dari Pega untuk upgrade kekuatan yang dimiliki JIT, dikarenakan JIT Riser yang dimiliki oleh Riku mengalami kerusakan. Nah, dari sini banyak di antara kalian bertanya, apakah Riku masih berubah jadi Ultraman JIT primitif? Atau mungkin JIT tetap berubah jadi Galaxy Rising tetap? Karena kalau kita lihat sendiri dari JIT Riser sendiri dari si Riku Asakura atau alat berubah untuk Ultraman JIT dan JIT Riser itu mengalami kerusakan dan penggantinya adalah Z Riser yang dipegang oleh Riku Asakura. Bagaimana kelanjutannya dan apakah nanti di episode berikutnya apakah JIT Riser bisa bangkit kembali? Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang ketiga, Juggler baik atau jahat? Di episode sebelumnya, Sota Hebikura yang menunjukkan bahwa wujud aslinya adalah Juggler. Dan di episode ini Juggler kembali flashback ke masa lalu tentang Gilvalis. Juggler yang bertemu dengan Riku membahas soal kemunculan Gilvalis, dan Juggler membahas tujuannya sebagai kapten dari Storage ingin merencanakan sebuah pertarungan yang besar akan terjadi di kemudian hari. Dan Juggler sendiri juga berkata, apakah kau yakin bahwa aku bisa menyelamatkan dunia? Nah, dari sini sebuah misteri baru akan jadi bahan perbincangan untuk kedepannya dari seri Ultraman Z. Apakah sebenarnya Juggler itu baik atau jahat?
Dan apakah Juggler di sini hanya sebagai anti-hero doang di serial Ultraman Z, atau mungkin Juggler bakalan menjadi musuh? Kita juga nggak tahu. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira nanti Juggler bakalan jadi anti-hero atau jadi musuh tetap di Ultraman Z? Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Yang kedua, fragmen Belial atau Devil Splinter. Riku Asakura menjelaskan kepada Haruki tentang teror dari negeri cahaya, yaitu Ultraman Belial. Riku menjelaskan bahwa sel-sel fragmen dari Belial telah terpecah belah dan menyebar di planet-planet di alam semesta. Sehingga sel jahat dari fragmen Belial menciptakan kekacauan baru yang akan terus meneror bumi dan planet lain. Dari sini bisa kita pastikan bahwa Belial terlibat dan menjadi hal utama yang harus diwaspadai oleh makhluk bumi dan negeri cahaya di series Ultraman Z ini. Riku Asakura menjelaskan bahwa tujuan utama dia adalah ingin mencari Belial dan ingin berhadapan dengannya. Haruki mengakui bahwa Riku adalah pendahulunya yang hebat dan bersedia membantu Riku untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, menurut kalian, apakah Belial akan kembali dan meneror kembali di series Ultraman Z ini, atau mungkin Belial hanya sekedar flashback saja, tidak akan muncul di Ultraman Z? Tapi kalau menurut gua, kalau mau series Z ini epic, bagaimana kalau dari pihak Suburaya kita setujukan saja untuk memunculkan kembali teror dari negeri cahaya, yakni Ultraman Belial? Bagaimana menurut kalian, atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Yang pertama, kekuatan dan form baru Ultraman Jit. Di episode ini, Ultraman Jit telah kembali dengan form barunya. Nama dari form Ultraman Jit yang baru adalah Ultraman Jit Galaxy Rising. Perubahan Ultraman Jit Galaxy Rising ini menggunakan Z-Riser yang diberikan oleh Pega kepada Riku. Riku menggunakan 3 Ultra Medal pendahulunya untuk berubah bentuk menjadi Jit Galaxy Rising. Di antaranya adalah medal Ultraman Ginga, Ultraman X, dan juga Ultraman Orb. Kekuatan dari Ultraman Jit Galaxy Rising saat ini memiliki 2 kekuatan utama, di mana Jit menggunakan Z-Riser sebagai senjata utamanya. Di antaranya ada serangan energi slash dan juga Galaxy Burst. Teknik yang dimiliki oleh Jit Galaxy Rising diantaranya ada 4 jenis. Yang pertama adalah Waking Phoenix, versi yang disempurnakan dari Burst Waking Burst Jit Primitive, didorong oleh kekuatan Ginga, X, dan Orb. Yang kedua adalah Galaxy Cutting, Jit menggunakan bilah di lengannya untuk menyerang musuh. Yang ketiga adalah Plasma Slash, Jit memunculkan beberapa cincin cahaya untuk memotong lawan. Dan yang keempat adalah Waking Reaper, yang merupakan teknik yang sama dengan form Ultraman Jit Primitive. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Jadi Ultraman Jit di sini sudah mendapatkan yang namanya form baru yang bernama Galaxy Rising. Dan dia berubah juga menggunakan yang namanya Z-Riser layaknya seperti Ultraman Z. Sementara dari nasib dari Z-Riser sendiri itu masih rusak ya, sesuai dengan masa lalu yang didapatkan oleh Riku. Dia dapatkan Z-Riser itu dari Pega. Nah, kira-kira apakah kedepannya Ultraman Jit akan tetap bertahan sebagai form Jit Galaxy Rising, atau mungkin dia bakal bisa kembali lagi menjadi Jit Primitif seperti serial sebelumnya, atau mungkin saja Ultraman Jit itu bakal dapat lagi upgrade kekuatan baru untuk form barunya nanti? Kalau kalian punya pendapat, silahkan kalian tuliskan saja semuanya di kolom komentar. Oke guys, jadi itulah dia episode 18 dimana kita membahas tentang episode 6 dari Ultraman Z. Jadi jujur aja ya, di episode 6 ini gua sangat suka sekali, apalagi udah lama banget gak ada yang namanya pertarungan 2 Ultraman sekaligus bersatu melawan monster. Biasanya itu lebih sering ada di movie. Tapi jujur aja gue sangat suka kalau sudah ada lebih dari 1 Ultraman dan 2 Ultraman sekaligus bersatu gitu untuk melawan monster, oke? Dan sedikit bocoran juga bahwasannya nanti di episode 7 dari Ultraman Z, kemungkinan besar Ultraman favorit gua yaitu Ultraman Zero, atau dikatakan lagi guru dari Ultraman Z, Ultraman Zero akan kembali hadir dan akan muncul di episode 7. Gua juga penasaran kira-kira kalau Z kolaborasi dengan gurunya itu seperti apa nanti storynya. Itu baru Zero loh, belum lagi nanti ada Seven, ada Leo. Gue juga nggak tahu Seven sama Leo tuh bakalan muncul apa enggak, tapi yang pastinya Zero bakalan muncul dikarenakan Zero merupakan guru dari Ultraman Z. Kira-kira ceritanya seperti apa, nanti kita tunggu aja episode berikutnya di episode 7 ya dari Ultraman Z ya. Oke, sedikit peringatan, video ini mengandung banyak spoiler dari episode 6 Ultraman Z.
Gua saranin buat kalian yang belum nonton, silakan kalian skip video ini dan kalian beralih ke video gua yang lain ya. Mau video gua yang lagi main Ultraman, mau main game lain, mau pembahasan video episode info dari EG episode sebelumnya. Yang pasti kalian jangan nonton video ini kalau kalian tuh belum nonton yang namanya Ultraman Z episode 6. Tapi kalau kalian sudah nonton, it's okay, karena gua nggak mau gara-gara kalian nonton video ini jadi gak seru lagi nanti kalian nonton episode 6 dari Ultraman Z, karena sayang banget sih, itu merupakan episode terepik dan gue pengen kalian tuh nonton tanpa ketahuan spoiler apapun. Oke? Yaudah, jadi mungkin itu aja untuk episode kali ini ya. Sebelumnya gue mau ngucapin ya terima kasih banyak buat semuanya yang udah tetap support gue sampai sekarang. Yang pastinya gue berusaha berikan yang terbaik untuk kalian, dan gue juga akan berikan yang terbaik lah terus untuk kedepannya, untuk lebih maju lagi untuk kedepannya. Kenapa alasan gue mau berhenti dulu main Ultraman? Karena kalian boleh cek aja di playlist gue. Di playlist gue tuh sudah banyak sekali game Ultraman ya. Mau itu Ultraman Fighting Evolution 3, Fighting Evolution Rebirth, Ultraman Legend of Heroes. Bahkan dulu gue pernah main Ultraman Fusion Fight. Tapi game Ultraman nggak selamanya bisa bertahan lama guys. Jadi gue tuh nggak bisa fokus pada satu game. It's okay kalian bilang channel ini berkembang karena Ultraman, itu memang benar. Itu memang benar, gue akui. Gue memang suka Ultraman, tapi gue nggak bisa lama-lama di zona aman ini. Jadi gue pengen kalian tuh tetap support gue apapun keputusannya. Karena gue tuh juga bilang kan bukan gue berhenti selamanya main Ultraman, enggak. Justru gue mau istirahat dulu, gue juga pengen main game lain. Nah kalau kalian tahu, game PS4 gue dari channel lama tuh masih banyak loh hutang gue loh. Jadi maksud gue tuh pengen ngebayar utang-utang gue kepada kalian guys. Bukan gue nggak menghargai Ultraman, tapi kadang kalian tuh banyak yang salah paham sama gue. Ya intinya kalian tuh tetap support lah. Gue tetap senang mau kalian support ya. Seperti yang gue bilang, kalau kalian kecewa karena gue gak main Ultraman, ya kalian boleh unsub channel gue, it's okay, itu hak kalian. Lu mau unsub, lu mau subscribe channel gue, itu silahkan. Yang penting satu hal, gue sama sekali gak pernah melakukan yang inilah. Pokoknya video yang gue berikan itu tujuannya tetap satu, semoga bermanfaat untuk semua yang telah menontonnya. Oke? Kalian terhibur, gue puas. Kalau kurang terhibur, gue usahakan berikan yang terbaik untuk kalian ya. Udahlah, itu aja, gue gak bisa banyak curhat lagi. Kan udah masa-masanya maju lah, udah harusnya maju lah. Kalau memang niat gue tuh sebenarnya positif, gue ingin channel ini lebih berkembang lagi. So jadi kalian tuh harus support lah, kan semua, gak hanya gue yang berusaha untuk mengembangkan channel YouTube yang gue miliki. Selebihnya juga konten kreator lain juga pasti akan pernah mengalami hal yang sama kayak gue. Pasti mereka juga ingin channel mereka tuh berkembang, jadi jangan hanya satu game aja. Itu kalau dari gue. Tapi kalau jujur, gue pengen sebenarnya berkembang. Gue sebenarnya kepengen main-mainin game lain yang pastinya gue pengen mengundang banyak subscriber, lebih tepatnya mengundang penonton baru gue lah terutama. Karena kan semua penonton baru gue tuh ya gak semuanya nonton Ultraman. Jadi ya pastinya gue akan tetap berusaha berikan yang terbaik apapun yang terjadi ya. Ya walaupun begitu, apapun yang terjadi terus berkarya untuk mencapai impianmu, seperti kata-kata gue. Oke ya, jadi sedikit curhat ya di episode kali ini, nggak masalah lah ya, sedikit curhat lah ya, karena memang gue ingin mengeluarkan unek-unek sedikit lah, karena gue tuh gak mau jadi beban pikiran gue gak mau gue pendam sendiri. Karena apa? Karena ada kalian yang selalu support gue, jadi tempat pada kalian lah gue harus bisa berikan yang terbaik, dan gue nggak mau mengecewakan kalian ya. Itu aja yang pastinya. Yang penting tetap support seluruh kreator di Indonesia, terutama kreator-kreator kecil seperti gue dan teman-teman yang lain ya. Oke, jadi mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. And yang penting dari itu semua adalah ingat, apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Sampai di sini aja guys. Ciao. See you again di next episode video yang berikutnya. Ciao. Bye-bye.